Pater, saya mau membantu Mel Atok. Saya sekarang mau memposisikan diri sebagai Protestan. Karena dia tidak sesuai mosi, di awal sebenarnya kita harusnya sudah menghentikan. Kenapa? Ada 3 pelanggaran di awal. Dia menyinggung Mariologi, dia menyinggung ikonografi, dia menyinggung Dua orang matu. eskatologi. Eskatologi, oke. Eskatologi. Baru dia ambil 3. lagi videonya Romo Patris dengan Romo yang lain. Kita tidak Ya, omong soal skriptura lagi kalau begitu. oke. Tiga itu topiknya beda. Itu tidak bahas sola scriptura. Teman-teman, sederhananya topik kemarin itu begini. Pendeta Mel Atok membuktikan kepada yang kontra bahwa scriptura itu berkata sola scriptura. Paham nggak? Bahasa Indonesia sederhananya gini. Mel Atok membuktikan bahwa Alkitab mengatakan hanya Alkitab. Artinya apa? Dia menampilkan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan hanya Alkitab. Saya kasih contoh nih, yang sering digunakan dulu ketika saya Protestan. Ada yang bisa bantu saya? Contoh, ini contoh nih ayat nih, pembelaan. Di sini Contoh, ada Indri. 2 Timotius 3 ayat 15. Tolong dibaca, Kak. 2 2 Timotius 3 ayat Timotius 3. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu ayatnya seharusnya yang dipakai. Kenapa saya tahu? Dulu saya penganut sola scriptura. Saya akan mengatakan apa? Tuh, Rasul Paulus mengatakan dari kecil kita sudah mengenal kitab suci. Maka sola scriptura. Saya kasih lagi satu contoh lain. Lukas 24 ayat 44. Kak Indri. Ia Ini saya berkata ajarin Melatok kepada nih. Dan pengikutnya saya ajarin di sini kamu ya. Pengikutnya. Ya, Lukas 24 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, pengikut pendeta Mel Atok. Kalau Mel Atok membahas sola scriptura, caranya begitu. Caranya begitu. Gimana caranya? Di situ Yesus mengatakan, tertulis tentang dia dalam Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Artinya berarti harus tertulis sola scriptura. Itu baru benar. Ini malah ditanya sola scriptura yang dibahas topik lain. Ya? Yang dibahas topik lain. Ini saya kasih contoh kepada kalian kalau mempertahankan yang namanya sola scriptura. Ayat-ayat tadi masih banyak lagi kalau saya kasih contoh. Masih banyak. Tapi Mel Atok tidak menyebutkan satupun dari ayat-ayat yang saya tampilkan tadi. Yang dia bahas apa coba? Patung, Bunda Maria, doa arwah. Ya kan? Ini kan topik lain. Nah, kenapa Romo Cafe sebagai kontra itu menyebutkan tradisi suci dan magisterium karena kontra. Karena kontra. Tugas Samuel Atok memberikan dasar pro-nya. Sementara Romo Cafe sudah memberikan. Berpegang teguhlah pada ajaran yang telah kuteruskan kepadamu, baik secara tertulis maupun lisan. Itu pembelaannya. Lalu Romo Cafe memberikan pendasaran. Iman rasuli ditentukan dalam konsili. Allah Tritunggal dirumuskan dalam konsili. Kitab suci dikanon dalam konsili. Itu justru membantah omongan Mel Atok yang notabene sama sekali tidak menyentuh mosi yang mau dibahas. Ya.
Jadi kalau ada yang mengatakan, Romo Cafe nggak bisa jawab. Ya iya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab yang di luar mosi, di luar aturan. Nggak bisa. Harus ikut aturan. Ya? Oke, Pater. Suaranya nggak kedengeran, Pater loh. Yo, bukan nggak bisa jawab, tetapi bagaimana jawab kalau memang itu bukan temanya. Kalau bisa jawab, ya saya jelaskan patung hampir setiap saat. Jelaskan orang mati, jelaskan doa untuk mereka hampir setiap detik. Hanya karena saya mau ajar Bapak Pendeta Melatu, kalau temanya ini, jangan keluar. Aturannya sudah kita sepakati bersama, jangan keluar. Bagaimana kita yang adalah pemimpin spiritual melanggar sendiri aturan yang kita sudah setuju. Itu yang pesan moral untuk Bapak Pendeta. Iya, dari saya cukup, Pater. Mungkin nanti saya tambahkan lagi biar yang lain kebagian. Oke, saya pikirin bukan tempat pembelaan saya di sini kan. Lebih kita sapa mereka yang barusan datang di sini. Indri, aku sapa dulu yang datang. Ya, Pater. Ya, terima kasih, Pater. Mungkin sudah penjelasan dan kalau dari saya, mungkin ini saja sudah terakhir, Pater, nanggapin untuk mungkin framing-framing mengenai gestur dan segala macam, Pater. Biarkan mereka berframing, tapi apa yang terjadi di live kan kita menyaksikan. Gitu. Baik. Ada Pak Oscar, Pak Nabi, sama Pak Devinci. Saya Salpi semua, Sapir, Pater, Romo. Ya. Saya dari Katolik. Indri, sapa semua. Apakah mereka di atas buka mic atau tidak? Masa seperti itu. Sebentar ya, Pak Dek. Om Elang, ada kan? Pasti ada lah ya. Sorry loh ya, semalam paling terakhir. Pak Oscar, oh Oscar udah nggak ada. Pak Nabi. Halo, Oh ya ada. Oke. Ya. Shalom Romo Cafe, salam kenal dari Belanda. Dari mana, Pak? Dari Belanda. Dari Belanda. Oh ya, sudah. Nederland. Oke. Saya Udah temannya kita kasih Pak Nabi Romo aja ya, Asi, Pater ya. Ya, sebentar. Romo Indri. Asi. Dengar nggak suara saya? Ya. Dibesarkan Dengar nggak sedikit. suara saya? Nah, saya pakai Bluetooth ini. Dia Suara saya kakak kelas kedengaran saya. Kedengaran nggak sekarang? Bisa. Dia kakak kelas saya. Dia setahun di atas saya. Romo Asi. Iya, dia kan Ya, ada di dia- Den Haag itu. Dia setahun di atas saya. Oh, tapi itu Dia orang Romo- Timor. Itu orang Flores, ya. Ya, Timor. Itu Romo Koboi itu. Ah, Romo Koboi. berarti dia Itu- di Den Haag ya? Iya, rencananya nanti bulan, tapi kan susah ya kalau di gereja Katolik itu, rencananya lagi cari waktu buat undang Romo Asi khotbah di gereja kami. Oh, begitu. Oke. Iya. lagi Berarti cari waktu. Calvinis ya? Oh, apanya? Bapak Calvinis ya? Oh, bukan. Saya evangelikal aja, tapi bukan Calvin. Oh, evangelikal bukan. Berarti Injili ya? Bukan Calvin. Evangelikal, Injili kalau di Indonesia ya. Ya, Injili. Iya, betul. Kaum Injili. Iya. Yo. Oke. Ya nanggapin itu si Melato itu tuh nggak usah ditanggapin tuh udah offside itu si Melato. Itu udah lama saya ikutin. Kemarin saya pikir wah ini dia bagus ini. Saya kecewa sekali kemarin tuh si Melato. Nggak nyambung ya semua debatnya, terus melakukan serangan kepada personal itu tuh apa ya, nggak ya, tapi dia juga bukan akademis soalnya ya, jadi susah. Kalau kalian di Katolik kan ada jalur akademisnya. Masih kalau di Melampang ini kalau nggak salah masih BI ya dia ya. Sayang sekali Pak dia. Nabin 26. Kurang Iya. jelas suaranya. Kurang Dengung-dengung. jelas ya. Ya, mungkin headsetnya, mungkin pakai headset ya. Iya, ini saya juga nggak ngerti. Ya coba nggak pakai headset, Pak, karena suaranya nggak kedengeran. Ya kalau pakai Begini bagaimana?
Ah, Ya, ini baru. itu aja, Pak. Tadi pakai headset. Kalau pakai headset biasanya begitu. Oh iya, Tenggelam. tadi pakai headset ya, berarti headset kurang bagus ini. Iya. Ya, sorry. Diulangi lagi Pak. Saya tadi makanya saya paksa Iya diri tadi untuk itu dengar karena nggak yang dengar. mana? Yang Romo Asi itu nanti rencana Bukan. lagi Setelah itu cari tentang jadwal. kecewa atau apa yang Melatop. melatop. Yo. Mel Atok ini offside ya. Dia apa ya? Kalau mau debat tuh sebaiknya sama Muri Wali atau sama Isra Saurul lah, lebih. Kalau Mel Atok kemarin tuh udah babak belur itu, udah saya lihat dari pertama udah mules saya lihatnya itu juga. Udah offside Berarti semua. Nabi 26 berarti semua pendeta Protestan harus buat konsili dulu untuk mengatakan Harus bikin konsili dulu, kalian betul. mewakili kami begitu. Oke. Ya, kalau tidak Harus kan bikin bingung mau konsili yang mana dulu nih. kami. Nah, Iya. berarti Protestan semua harus buat konsili untuk Harus mengatakan bikin konsili kalian dulu adalah nanti pemimpinnya nanti anu aja lah. Pemimpinnya nanti biar si siapa lah. Siapa itu misalnya ya suruh jadi inilah pemimpin lah. ya. Jauh. Jadi si Oke. Melatok tidak menjawab masalah sinode, masalah kenapa ada banyak sekali denominasi. Jadi dia sendiri Dia rupanya nggak menjawab. ngerti. Dia Nggak menjawab. jauh sekali. Dia Jauh bukan sekali. tidak menjawab, dia bilang perpecahan denominasi itu karena dosa. Iya tapi ngawur lah, enggak lah. Makanya antara kalian harus buat konsili untuk mengatakan bahwa kita ini denominasi terpecah karena dosa atau karena apa? Iya, jadi saya nggak ngerti kenapa dia jawabnya begitu ya, si Melatok itu ya, lepas dari ininya ya. Saya juga tidak Iya. mengerti, Pak. Terus ya kemarin ada satu yang tapi kalau masalah framing itu nggak usah lah. Kemarin itu udah bener itu si Romo udah sesuai jalur. Saya kan nonton itu ya, saya tonton itu. Cuma masalah framing. Kalau jawaban mas semua saya rasa jawabannya Melatok. Kalau ada pendeta Protestan yang setuju mah pendeta gila kali ya. Saya nggak tahu tuh si Melatok dasarnya apa. Karena waktu saya sekolah teologi juga nggak diajarin begitu tuh. Saya tidak tahu si Melatok belajarnya dari mana tuh. Jadi ada yang miss ya antara akademis dengan kalau Melatok menurut saya gini loh, dia mau bawa okol-okolan dia. Nah, dia pikir si Romo Cafe ini tidak biasa debat, dia mau okol-okolan aja tuh modelnya tuh. Model menang speaker, menang kuat bicara, menang framing. Modelnya kayak debater-debater yang di TikTok gitu. Tapi kalau kita para akademisi itu kayak si Esra Soru, kan saya pernah debat sama Muri Wali juga 3 kali tuh, ya kan? Ya Muri teratur, Wali nggak itu siapa? begitu. Muri Wali. Siapa? Muri Wali itu yang mana? Muri Wali ini dulu saya lupa gerejanya dia, tapi dia orang reform ya, dia orang reform. Tidak, Muri Wali itu yang MYM tuh kah? Ya betul Dia Pak. sering debat 3 atau 4 kali lah. Oh, itu juga bilang orang kudus tidak perlu lagi. Iya. Petrus semua para rasul tidak perlu lagi. Ini juga saya bingung. Ya, betul. ya. Betul Pak, betul. Oh, ini yang dia kan pernah melakukan statement bahwa orang kudus, para rasul, Petrus semua tidak perlu lagi. Enggak pernah bilang begitu Muri Wali. Iya, pernah. Ada videonya. Nah, mungkin salah paham. Coba ditunjukkan dong. Saya nggak tahu. langsung tunjukkan. Oh, saya lagi setir mobil soalnya. Jadi Tidak. saya kira Lihat Muri Wali teman-teman nggak Katolik ya. bilang. Saya Tolong. dengan Muri Wali berseberangan. Ya kita musuh. Ya, dia pernah mengeluarkan statement ini bahwa orang kudus, Ya. Petrus dan semua tidak pakai lagi. Ya. Kalau saya dengan Muri Wali musuh bubuyutan. Tapi kalau kita ketemu kita ngopi bareng. Dan Muri Wali Berarti sudah coba kamu cari karena Nabi bilang dia tidak omong itu dan kita nanti buktikan bahwa- saya cari. Saya dengar itu. Tapi dia tidak cerita Petrus itu begitu. Ya, kita Yang dimaksud buktikan. konteksnya beda. Nanti kita Nabi. buktikan. Ya, Frater, saya Yang pesan. dimaksud ya, konteksnya Pak. beda. Saya pernah dengar itu, tapi saya lupa. Nanti saya Ya, cari. nanti saya cari. kita langsung buktikan, Pak. Saya satu orang yang begitu. Saya tidak Boleh. dengan ini tanpa bukti. Kalau ada bukan bapak ya. Ya kalau ada juga ya mungkin berarti si Muri Tadi Wali kan lagi Bapak bilang mabuk. tadi ya mendingan debat dengan Muri Wali, tapi saya lihat kualitasnya seperti ini bagaimana? Oh no, Muri Wali bagus dibanding Melatok jauh. Ya, kita tunjukkan ini dulu. Frater, temukan belum? Ya sudah Pater. Saya biar didengar dulu.
Udah. Di mute dulu Pak Nabi, di mute dulu biar didengar. Oke. Ini ya. Oke. Masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapak? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Saya ulang ya, Masih saya ulang. butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapak? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja? Sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu, sampah adanya itu jasa. Ya. Nih. Ya. Perlu saya tunjukkan videonya, Pater? Maksudnya kamera one cam atau coba dengar suara saja? Tergantung Om Nabi, karena Om Nabi Ya, tadi bilang tidak. itu Salah saya nggak konteks. mau belain Muri Wali. Jadi nanti tanya sendiri apa maksudnya. Tapi saya kira maksudnya beda dengan yang kalian maksud. Jangan tafsir Pak, kita dengar saja dia punya pernyataan Pak Nabi. Bukan. Jadi Ya, engkau mau bela juga buat apa di saya sini? juga nggak mau belain Muri Wali, nggak ada pentingnya saya. Belain Ya, Muri Wali. maksudnya di sini tadi bilang, makanya saya bilang jangan, semua Protestan Romo. termasuk Percaya Pak saya, Nabi, cobalah termasuk Pak ngobrol Nabi, dengan Muri kalian Wali. buat konsensus dulu. Kalian buat konsensus dulu. Apakah benar denominasi hasil dari dosa dan dosa adalah karya setan dan semua. Kalian konsensi dulu. Perbaharui reformasi di dalam tubuh kalian masing-masing dulu. Setelah itu baru ke Katolik, oke? Itu anjuran saya. Iya. Saya juga lagi tidak menyerang Katolik ya, dan saya lagi nggak punya mood untuk debat. Saya cuma lagi mau kenalan aja sama si Romo Cafe ini. Ya nanti suatu ketika mau debat ya suatu ketika boleh ya. Tapi kalau saya lagi nggak punya mood. Ya maksud saya buatlah reformasi di dalam intern kalian dulu. Ya, Oke? semua seluruh gereja membutuhkan reformasi. Ya, Tapi saya belum karena punya begini Om Nabi, karena Pendeta Melatuk sudah bilang denominasi adalah hasil dari dosa dan dosa adalah karya setan, maka kalian sebaiknya buatlah yang reformasi intern di antara kalian untuk yang mana nih kita nih berpegang pada yang mana, oke? Ya Melato kan sekolahnya apa sih dia? Di sini saya tidak kalian mau merendahkan satu sama lain di urusan kalian. Bukan. Yang Jadi penting, ada patokannya, yang penting ada patokannya. kalian pergi sana, kalian buat konsili dulu di antara kalian. Oke? Lemah. Itu anjuran saya. Ya sudah, kalau nggak mau diajak kenalan baik-baik ya saya Bukan, gagal. karena Ternyata makanya- saya kecewa sekali ngelihat kamu ini ternyata rendah sekali kamu ini mentalitasnya bukan, mengajak kita debat bukan terus. ngomong tema Sebenarnya itu. saya nggak lagi ngajak kamu debat. Bapak tadi mau datang Ngapain, kenalkan Pak, saya, kamu di tetapi sini? omong tentang Melatok. Bapak tidak datang untuk memperkenalkan diri ke saya untuk omong dengan saya. Bapak datang sini omong tentang Melatok, bukan omong tentang perkenalan kita berdua. Yang rendahnya siapa Bapak? Bapak di sini omong tadi tema apa? Bapak omong tentang Melatok bagaimana? Bukan Bapak mau kenal saya. Kalau kenal saya, Bapak tanya saya tugas di mana, pewartaan bagaimana, itu namanya perkenalan. Tapi Bapak di sini ambil tema tentang Melatok. Bukan omong tentang Bapak itu siapa di hadapan saya dan saya siapa di hadapan Bapak. Itu yang namanya perkenalan. Kalau Bapak sudah ad hominem bilang saya rendah sekali, biarlah Bapak selamat tinggal ya. Saya tidak butuh orang yang merendahkan satu sama lain di sini. Romo, Jangan marah. Melatuk itu Nabi depan itu pasien saya, Romo. Ya makanya dia mau datang tadi, mau perkenalkan diri, tetapi dia omong tentang dia serang Melatok. Dia anjurkan supaya debat dengan MYM. Berarti engkau datang bukan untuk perkenalkan diri dan ingin kenal dengan saya. Lalu dia katakan apa tadi ide saya? Saya apa? Rendah sekali. Rendah sekali. Ya sudah kalau begitu. Kalau tadi dia datang untuk memperkenalkan diri dengan saya. Enggak, Tidak. dia langsung masuk ngomongin masalah Melatok. si Bukan Atok. memperkenalkan diri dia siapa dan mau kenal saya. Ini yang saya bilang, banyak Protestan datang seperti domba, keluar seperti serigala. Sangat berbeda kalau dia datang untuk kita saling memperkenalkan diri, tidak ada masalah saya. Tapi karena sudah datang omong tentang Melatok, lalu dianjurkan saya lebih baik debat dengan Mary Bully atau tapi MYM.
Moriwali. Moriwalo kita duduk apakah dia saya bukan melakukan pembelaan terhadap Moriwalo, tapi saya bilang itu dia punya omong tanda beda konteks. Orang saja dengar dia bilang buang ke sampah orang Kudus, Bunda Maria, Petrus. Pater, itu ada yang bilang itu Paul Zhang, Paul Zhang namanya. Ya, itu memang namanya. Paul Zhang, iya, pembelanya Edis, iya. Iya, pendukungnya Edis tuh. Pendukung Edis ya. Makanya kita harus tegas. Edis TV, kau jangan jago di Facebook, kau bilang saya kalah total tuh dengan Mel Atok tuh. Kau usah di sini lari. Belajar baik-baik adikku Edis TV, Ya, makanya tadi langsung serang saya ini rendah. Kok saya datang untuk perkenalkan diri? Emang tadi dia datang ke perkenalkan diri atau mana? Nama saya tidak beritahu. Perkenalannya dia bawa Romo yang di Belanda tadi. Iya, AC saya punya. Saya kakak kelas. Dia Tapi bukan perkenalkan memperkenalkan dirinya sendiri. Tolong Tapi loh, kalau lama-lama- mau datang sebagai apa nih? kurang kesem kata-katanya kan. Lama-lama kan begitu. Lalu langsung ad hominem serang. Engkau rendah sekali. Saya datang untuk mau kenal. Kau datang tadi mau kenal, kau datang sini omong tentang Mel Atok. Lalu omong tentang MIM. Waduh. Lalu saya yang salah lagi. Dan di sisi tertentu, ketika saya tadi putarkan ini ya, suaranya si MY